Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar komunikasi, Ibu Khairin Nisa'i Solihati, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Aulia Kurnia, perwakilan dari kelompok 8, akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 8 oleh Saudara Jadi Ahmad Kamal dan Fikri Amiruddin Al-Aziz yang akan membahas mengenai teori dan model komunikasi. Manusia ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan memiliki potensi dalam berkomunikasi. Manusia diciptakan untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan menciptakan komunitas kehidupan sosial. Komunikasi bersifat omnipresent, yang kapan saja, dengan siapa saja, dan di mana saja, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan tidak terhindar dari kehidupan sehari-hari. Ilmu komunikasi sangat penting untuk dipelajari karena proses komunikasi adalah proses yang sangat kompleks. Komunikasi ialah aktivitas dalam kehidupan sebagai individu, anggota, profesional, keluarga, dan komunitas suatu kelompok. Manusia terlahir dengan potensi komunikasi yang baik dan dikatakan berbakat. Komunikasi kelompok. Kelompok ialah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau 3 orang bahkan lebih. Kelompok memiliki aturan dan tujuan yang dibuat sendiri dan merupakan kontribusi arus informasi di antara mereka yang mampu menciptakan atribut kelompok sebagai bentuk karakteristik yang khas dan melekat pada suatu kelompok. Kelompok yang baik ialah kelompok yang dapat mengatur sirkulasi komunikasi makna dan tatap muka yang intensif antara anggota kelompok mereka, sehingga mampu menciptakan sentimen-sentimen kelompok serta kerinduan di antara mereka. Tatap muka atau face to face ini mengandung makna bahwa setiap anggota harus mendengar dan melihat anggota lainnya dan juga harus memberikan umpan balik secara verbal maupun nonverbal dari setiap anggotanya. Ini tidak berlaku untuk suatu kumpulan individu yang bersifat crowd atau kerumunan orang yang sedang menonton sepak bola di televisi atau kerumunan orang yang sedang menonton konser. Konteks face to face ini menyangkut hubungan tatap muka yang menggunakan media telekomunikasi. Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan orang hidup terpisah semakin jauh, tetapi konten komunikasinya semakin dekat. Contohnya, Jamal seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kwangya. Sehari-hari ia menyewa sebuah kamar kos di sekitar kampusnya. Tetapi setiap hari Minggu ia harus pulang ke rumahnya supaya bisa berkumpul dengan orang tuanya. Ia secara rutin berkumpul dengan orang tuanya setiap hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang paling terbahagia bagi Jamal dan orang tuanya, karena dapat berkumpul bersama. Namun, ketika Jamal diberi telepon seluler oleh ayahnya dengan alasan supaya setiap saat dapat berhubungan dengan Jamal, maka Jamal diizinkan oleh orang tuanya tidak setiap hari Minggu pulang ke rumah dengan alasan setiap hari dapat berhubungan dengan Jamal. Dengan demikian, makna tatap muka ini berkaitan dengan adanya interaksi di antara semua anggota kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok kecil. Tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang berada dalam suatu kelompok kecil, tetapi pada umumnya kelompok kecil terdiri dari 2 orang hingga 15 orang. Jumlah yang kurang dari 2 orang bukanlah disebut sebagai kelompok. Begitu juga jumlah kelompok yang melebihi dari 15 orang, maka akan sulit bagi setiap anggota untuk berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya
secara intensif dan face-to-face. Setiap kelompok memiliki tujuan yang diperjuangkan bersama, sehingga kehadiran setiap anggota kelompok diikuti dengan tujuan pribadinya. Kelompok memberi identitas terhadap individu. Melalui identitas ini, setiap anggota kelompok secara tidak langsung berhubungan antara satu dengan lainnya. Ada 4 elemen yang dikemukakan oleh Adler dan Rothman, yaitu waktu, ukuran, interaksi, dan tujuan. Sifat, fungsi, dan tujuan teori. Menurut Abraham Kaplan, sifat dan tujuan teori bukan hanya untuk menemukan suatu fakta, namun juga untuk melihat fakta. Teori yang baik ialah teori yang sesuai dengan realita kehidupan dan konseptualisasi serta penjelasannya didukung oleh fakta dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Apabila penjelasan teori tidak sesuai realita, maka ini diragukan dan teori ini tergolong teori semu. Menurut Littlejohn dan Voss, fungsi teori ada 9, yaitu yang pertama, teori untuk mengorganisasikan dan menyimpulkan suatu hal. Kedua, teori untuk memfokuskan. Ketiga, teori untuk menjelaskan. Keempat, teori sebagai pengamatan. Kelima, teori untuk membuat prediksi. Keenam, teori adalah heuristik dan heurisme. Ketujuh, teori sebagai komunikasi. Kedelapan, teori sebagai kontrol bersifat normatif. Dan yang kesembilan, teori adalah generatif. Model komunikasi. Model komunikasi ialah representasi fenomena komunikasi, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur terpenting guna memahami suatu proses komunikasi. Model sebagai cara untuk menunjukkan objek yang menjelaskan kompleksitas suatu proses, hubungan dan pemikiran antara unsur yang mendukungnya. Model sebagai penyederhanaan teori disajikan dalam bentuk gambar. Model berfungsi sebagai alat untuk mempermudah penjelasan fenomena komunikasi dengan mempresentasikan secara abstrak. Model memberikan kerangka yang kita gunakan dalam memikirkan suatu masalah. Model juga dapat memberikan bidang yang dibutuhkan dalam riset yang relevan dengan tujuan. Jika ada kegagalan yang dirasakan apabila model ini sedang diuji, maka akan memungkinkan dikemukakan model lain yang baru dan yang lebih sempurna. Deutsch 1952 mengemukakan 4 fungsi model. Mengorganisasikan atau organizing. Fungsi ini dilihat dalam kemampuan untuk menyusun dan menghubungkan data serta menunjukkan kesamaan dan hubungan yang ada di antara data yang sebelumnya. Heuristik atau heuristik. Fungsi ini terlihat ketika suatu model dipakai untuk prediksi namun tidak terbukti. Mungkin dikarenakan kurang memadainya teknik pengukuran. Dijadikan alat heuristik yang memungkinkan didapatkannya fakta yang tidak diketahui atau metode yang baru. Meramalkan atau prediktif. Fungsi ini nampak ketika suatu model yang baru memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dimengerti. Pengukuran atau measuring. Fungsi ini terlihat ketika suatu model memberikan prediksi yang bersifat kuantitatif dengan tingkatan tentang ukuran fenomena tertentu. Fungsi dan tipe komunikasi. Keberadaan suatu kelompok di masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi yang dilaksanakannya. Semua fungsi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok, dan anggota kelompok itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut yaitu fungsi pendidikan, hubungan sosial, persuasi, terapi, dan fungsi pemecahan masalah serta pembuatan keputusan. 1. Fungsi pendidikan. 2. Fungsi hubungan sosial. 3. Fungsi persuasi. 4. Fungsi terapi. 5. Fungsi pemecahan masalah. Menurut Suryono Sukanto, ia menjelaskan bahwa kelompok secara umum terdiri dari 1. Kelompok teratur, yaitu kelompok yang strukturnya maupun norma dan perannya seperti in-group dan out-group. Kelompok primer dan sekunder, paguyuban dan patembayan, kelompok formal dan informal,
membership group dan reference group, kelompok okupasional dan volunteer. 2 kelompok yang tidak teratur, yaitu kerumunan, crowd, dan publik. 3 masyarakat atau community, perkotaan dan masyarakat pedesaan. 4 kelompok kecil atau small group. Ronald B. Adler dan Josh Rothman membagi kelompok pada 3 tipe, yaitu 1 kelompok belajar atau learning group, 2 kelompok pertumbuhan atau growth group, 3 kelompok pemecahan masalah atau problem solving group. Demikian penyampaian materi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.